Zaman 90-an dulu ada jokes, "Tom, iki montor apa rongsoan?" ketika membicarakan tentang mobil Timor. Tapi gitu-gitu, Timor menjadi satu-satunya mobil nasional Indonesia sampai sekarang. Dan dari sudut pandang konsumer, ini mobil merek Indonesia paling bagus yang pernah ada sampai sekarang. Pada tahun 1960-an, Indonesia menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Menurut data dari video ini, pada tahun 1967, Indonesia menempati posisi keempat termiskin di dunia setelah Rwanda, Mali, dan Burundi. Yang berarti Indonesia menjadi negara termiskin di Asia. Ketika Orde Baru berkuasa, pemerintah Indonesia mulai berusaha untuk membalikkan keadaan, salah satunya dengan melakukan industrialisasi yang menyerap banyak tenaga kerja biar orang-orang pada punya penghasilan, termasuk industri otomotif. Tapi tentunya industri otomotif tidak turun dari langit. Jadi pemerintah berusaha menarik modal dari para investor asing, salah satunya meyakinkan investor asing ini kalau mau buka pabrik di Indonesia bisa untung. Karena dibuat aturan tidak boleh ada impor mobil secara CBU di Indonesia sejak 1973. Jadi mobil produksi investor inilah yang pasti dibeli rakyat Indonesia. Pada tahun 90-an, ekonomi Indonesia mulai membaik berkat industrialisasi ini. Bahkan saking pedenya, pemerintah saat itu mencanangkan Indonesia sebagai ekonomi lepas landas. Kalau proyek mercusuar Orde Lama dengan membangun monumen, mungkin kalau Orde Baru dibangun industri nasional, salah satunya mobil. Melalui Inpres nomor 2 tahun 1996, menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal agar secepatnya mewujudkan industri mobil nasional. Untuk menggarap proyek ini, pemerintah pusat menunjuk PT Timor Putra Nasional sebagai pionir mobil nasional yang perusahaannya dimiliki oleh anak Presiden Soeharto yang juga pembalap nasional, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Nama Timor sendiri konon berasal dari singkatan teknologi industri mobil rakyat. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi tidak ada hubungannya dengan Timor Timur yang saat itu menjadi salah satu dari 27 provinsi Indonesia sebelum akhirnya merdeka tahun 1999. Untuk mewujudkan mobil nasional, dibelilah rancang bangun mobil yang sudah diproduksi, karena produksi mobil dari nol adalah pekerjaan yang sangat mahal. Saat pemilihan mobil apa yang akan diproduksi, konon ada 3 kandidat, yaitu Kotro dari Iran, Lada dari Rusia, dan Kia dari Korea Selatan. Calon mobil nasional kemudian dipilih Kia karena hanya merek inilah yang sudah berjualan di Amerika Serikat, yang berarti kualitasnya lebih baik, di mana mobil Kia yang dipilih adalah Kia Sepia yang merupakan Mazda 323 generasi BF atau yang populer di Indonesia sebagai Mazda Interplay dengan bodi desain Korea. Hal seperti ini sebenarnya lumrah dan biasa saja. Banyak pabrikan mobil besar saat ini awalnya juga beli desain atau lisensi dari perusahaan lain. Misalkan BMW, awal bikin mobil mereka pakai desain Austin 7 dari Inggris dengan nama BMW Dixie. Begitu juga dengan Datsun alias Nissan yang bikin Datsun tipe 11. Inpres nomor 2 tahun 1990 terbit pada 19 Februari 1996. Dan pada tanggal 8 Juli 1996, mobil Timor pertama meluncur. Dalam waktu yang sangat sebentar tersebut, tentunya tidak mungkin untuk melakukan setup produksi mobil, biarpun sekedar pindah dari Korea ke Indonesia. Karenanya, kalau diusut ternyata mobil Timor yang dijual saat launching perdananya masuk secara CBU, atau impor utuh, sebanyak 45.000 unit. Alasan kenapa boleh Timor masuk secara CBU, tidak bayar pajak pula, untuk memperkenalkan merek. Hal ini menjadi kontroversi, padahal dalam Inpres menyebutkan kalau Timor selain dirakit di Indonesia, juga harus secara bertahap memperbanyak kandungan lokal dalam mobil buatannya dari 20% naik jadi 40% dan seterusnya setiap tahun. Tapi sampai 99, Timor masih dalam tahap membangun pabrik yang letaknya di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berbeda dengan Bimantara yang cara mulanya mirip dengan menggandeng Hyundai, tapi setidaknya mobil Bimantara sudah dirakit di Indonesia dengan pabrik di Pondok Ungu, Bekasi yang dulunya merupakan bekas pabrik mobil Datsun. Dan meski sudah lebih siap, namun Bimantara bukanlah mobil nasional karena tidak ada landasan hukum seperti Timor dengan Inpresnya. Dengan kondisi Timor yang seperti itu dan perlakuan anak emas dari pemerintah membuat para pengusaha otomotif lain di Indonesia kecewa. Apalagi kalau sudah mencoba membangun mobil lokal khas Indonesia seperti grup Indomobil dengan proyek Mazda MR-90 sembari mengikuti berbagai macam aturan yang normal maupun aneh-aneh seperti larangan impor, pembatasan merek, wajib rakitan lokal, wajib karoseri lokal, dan sebagainya.
Karenanya, para pengusaha ini menuntut pemerintah Indonesia ke pengadilan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dan menang, sehingga pemerintah Indonesia harus menegak aturannya sendiri kepada Timor, seperti menagih pajak bea masuk impor kendaraan yang dihitung sebagai hutang dari tahun 1996, di mana sebelumnya pajak ini dibayarkan oleh negara. Ditambah dengan hilangnya dekengan pusat karena lengsernya Presiden Soeharto, karir Timor sudah tamat. Sisa-sisa mobil Timor dari sekitar 45.000 unit yang masuk antara 1996 sampai 97 dan beberapa unit yang masih belum laku kemudian disita bank untuk menutup utang. Salah satunya bernilai 3 triliun rupiah dari kantor pajak dan cukai. Apakah di zaman sekarang masih bisa kita membuat Timor? Lebih baik jangan deh. Membuat mobil nasional pakai uang pajak padahal bisnis mobil sudah sangat sengit persaingannya, yang berarti kalau mau untung juga berat. Makanya pabrikan mobil memilih untuk saling bekerja sama biar pengembangan mobilnya murah meskipun dulunya saling bersaing. Karenanya menurut saya kalau mau mobil merek Indonesia lebih baik modelan seperti SMK saja yang swasta. Untuk permulaan bisa dengan membeli mobil merek generik untuk di branding sendiri sembari buka industri komponen dan perakitan. Yang kerja termasuk modalnya dari swasta, di mana pemerintah tidak ikut ngerecoki atau bantu dalam keseharian perusahaan dan membatasi hanya di aturan. Misal, mewajibkan mobil harus lolos standar sekian atau pajak yang lebih rendah kalau dibuat di Indonesia dan lainnya. Cuman sayang, merek ini selain terlihat tidak niat jualan, juga modalnya sangat kecil. Dari berita yang tertera di sini, modal SMK untuk bangun pabrik cuma 600 miliar rupiah. Bandingkan dengan Wuling yang buka pabrik di Indonesia habis 9,3 triliun. Padahal industri mobil adalah industri dengan modal yang sangat besar. Untuk membangun sebuah modal baru, pabrikan besar mengeluarkan biaya mulai dari 1 miliar dolar Amerika dan bisa lebih dari itu. Apalagi kalau model baru yang dibuat dengan mesin, transmisi, kaki-kaki, dan lainnya yang serba baru. Yang ngomong bukan saya, tapi John Volkonowic, seorang senior auto analis dari IHS Global. Makin suram lagi kalau rakyat Indonesia tidak mau mendukung. Maksudnya kalau ada mobil merek Hono Coroko buatan Tegal, apa iya pada mau beli? Coba tanya diri sendiri deh, apa rela berhenti membeli Honda atau Yamaha untuk ditukar menjadi VR yang dari Semarang, atau mungkin Mak dari Jogja ini? Padahal beli sepeda motor lebih murah daripada beli mobil. Ya, sudahi dulu pembahasan tentang PT Timor Putra Nasional. Berhubung channel ini fokus untuk membahas mobil, bukannya politik dan ekonomi, mari kita lihat apa saja mobil yang dibuat dan akan dibuat oleh Timor andai kata tidak bubar pada awal milenia. Yang pertama, tentu saja Kia Sepia alias Timor S515 dan S515i. Mobil Timor memakai sistem penamaan yang mirip mobil Eropa dengan kode alfanumerik, di mana S menandakan ini mobil sedan, 5 di awal menandakan ukuran, dan 15 menandakan kapasitas mesin, yang berarti mobil ini memakai mesin 1500 cc. Perbedaan antara S515 dengan S515i adalah mesinnya, di mana S515 memakai mesin SOHC dan karburator, sementara S515i mesinnya DOHC dan injeksi. Secara kelas, S515 series ini sepantaran dengan Toyota Corolla atau Honda Civic. Namun dulu harga perkenalannya untuk S515 adalah 36 juta saja. Padahal Corolla dan Civic saat itu sudah 60 juta dan Starlet yang setingkat di bawahnya dijual dengan harga 45 juta. Meski murah, namun kelengkapannya cukup baik, seperti adanya alarm pengingat kalau belum pakai sabuk pengaman sampai side impact bar. Sedan S515 ini juga dikembangkan lebih lanjut jadi station wagon dengan nama SW515i. Kia sendiri tidak pernah membuat station wagon untuk Sepia, yang membuat Timor Wagon ini asli rancangan Indonesia. Mobil ini sendiri diproduksi di pabrik karoseri New Armada Magelang. Secara spesifikasi, Timor SW ini sama dengan S515i termasuk mesinnya. Yang unik ada di bagian belakangnya karena di Korea sendiri tidak ada Kia Sepia Wagon. Bahkan Mazda Familia generasi BG juga tidak ada versi wagon. Kalau dilihat dari jauh, mungkin ada yang beranggapan kalau Timor Wagon ini mirip dengan Subaru Impreza Wagon. Namun kalau dilihat lebih dekat, mungkin para perfeksionis bakal gila sendiri melihat bentuk jendela samping belakangnya yang tidak lurus mengikuti jendela tengah. Sebagai kendaraan nasional yang harus bisa memenuhi semua kebutuhan warga Indonesia, sedan Timor juga dibuat sebagai mobil mewah dengan bentuk limosin 4 dan 6 pintu.
Timor Limo ini dibuat karena melihat banyaknya mobil Timor yang belum laku terjual. Ada 7 unit Timor Limousine dengan nama SL515i. Yang pertama, unit dengan tambah panjang 25 cm. Kemudian karena mendapat support dari Tommy Soeharto, akhirnya dibuat lagi 4 unit dengan tambah panjang hanya 17 cm saja. Kemudian dibuat lagi dengan tambah panjang 20 cm. Terakhir ada versi tambah panjang 56 cm. Masih belum selesai, ketika Timor sudah hampir diambang kehancuran dengan masalah WTO sampai krisis moneter, Timor juga sempat membuat S516i LE. Konsepnya dikerjakan oleh tuner asal Inggris bernama ProDrive yang mungkin lebih tenar sebagai spesialis Subaru untuk WRC. Meski begitu, eksekusinya dilakukan oleh Timor sendiri melalui Timor Sport Division yang bermarkas di Tribun Sirkuit Sentul. Dari luar terlihat penggunaan body kit yang membuatnya lebih lebar dan sporty. Bodi ini sendiri dirancang oleh rumah modifikasi asal Bandung bernama iTech. Bagian mesinnya juga mendapat sentuhan dengan berbagai modifikasi. Tapi sayangnya tidak jelas ada berapa unit yang sudah dibuat. Tidak cuma sedan, mobil Kia lain yang juga akan ditimorkan masih ada satu tipe lagi, yaitu Timor J520i yang merupakan SUV Kia Sportage. Namun sayangnya tidak sampai produksi. Timor Jeep ini sudah terhenti langkahnya dan baru ada beberapa unit prototipe saja, yang mana bedanya dengan Sportage generasi awal yang muncul di Indonesia ada pada bagian grill depannya. Tidak melulu sekedar rebranding, Timor sendiri juga sempat mengembangkan mobil asli buatan mereka. Mobil asli Timor ini adalah sebuah city car bernama Timor S213i. Mobil ini merupakan rancangan almarhum Suparto Suyatmo yang menjabat sebagai Direktur Teknik Timor Putra Nasional. Bodinya sendiri didesain oleh Zagato Italia yang bosnya masih teman dari almarhum Suparto Suyatmo. Sesuai dengan namanya, Timor S213i ini memakai mesin 1300cc yang entah mesin Kia atau rancangan sendiri. Yang jelas mobil ini masih dalam tahap prototipe dan pengembangannya terhenti karena kasus Timor. Selanjutnya ada juga Timor Borneo atau Timor JM yang bakal jadi kembar Lamborghini LM003. Karena waktu itu, Timor juga menguasai automobil Lamborghini dan Vector Aeromotive yang membuat supercar di mana Timor Borneo ini diproyeksi menjadi mobil TNI. Tapi mobil Jeep Timor ini masih dalam tahap konsep sketsa saja dan belum memasuki tahap prototipe. Hubungan dengan Italia tidak hanya berhenti di situ saja. Timor selain diproyeksikan sebagai industri mobil, juga dibuat sebagai industri sepeda motor dengan Timori. Kalau Timor memakai branding dari Kia, Timor ini menggunakan teknologi dari Cagiva, di mana motor Cagiva yang akan dibuat sebagai Timori adalah Cagiva Roadster 125cc 2 tak. Tapi sama seperti konsep-konsep Timor yang lain, semua terhenti setelah 1998. Dan begitulah sekelumit kisah mobil Timor. Like, subscribe, dan komen yang positif untuk algoritma. Punya info dari ordal lainnya atau mau koreksi? Komentar juga lah. Terima kasih telah menonton.